Pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur terus menyita perhatian publik. Bahkan apapun yang ia unggah dan ucapkan selalu menuai respon miring dari warganet di media sosial. Hal itu menjadi imbas karena dirinya yang dinilai sering memeras para jemaah dari pesan dakwah yang disampaikannya. Tak hanya itu, kini masa lalu dan latar belakang ayah Wirda Mansur ini pun terus diulik netizen. Terungkap dirinya sempat bermasalah dengan hukum pada tahun 1999 karena kasus penipuan dan beberapa lainnya. Ia pun kini bermasalah dengan mitra dan karyawannya di bisnis Paytren yang ia bangun. Diketahui jika ia digugat sejumlah karyawan Paytren ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung karena tak membayar gaji karyawan selama beberapa bulan lamanya. Laporan itu pun dibenarkan oleh Kadisnaker Kota Bandung Arief Syaifuddin saat dihubungi awak media. Rentetan masalah yang menimpanya kini membuat dirinya sering menuai cibiran dari warganet. Apapun yang ia lakukan dan ia unggah pasti menjadi bahan perbincangan. Seperti baru-baru ini dilihat dari laman Instagramnya, ia baru saja membagikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ucapan itu ia unggah dalam akun Instagram pribadinya @yusufmansurno, Jumat 6 Mei 2022. Selamat milad ya Pak Kapolri. Semoga Allah menjaga seluruh polisi dan keluarganya, keluarga besarnya, dan ekosistem Polri di seluruh Indonesia dan mancanegara, tulis Yusuf Mansur. Diketahui jika sosok berpengaruh di Indonesia itu lahir di Ambon pada 5 Mei 1969 dan merupakan putra dari prajurit TNI AU bernama Mayor Sutrisno yang pernah berdinas di Akademi Angkatan Udara AAU Yogyakarta. Ustadz Yusuf Mansur pun memuji Jenderal Sigit yang sudah menjadi orang nomor 1 di Polri saat usia 53 tahun. Kemudian ia membandingkan dirinya sendiri dengan sang jenderal. Usia Kapolri saat ini 53 tahun. Saya 47 tahun. Terpaut 6 tahun saja. Prestasi sudah setinggi ini. Masya Allah, tetap menginspirasi bagaimanapun ceritanya. Dan memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dunia serba terbuka untuk segala kemungkinan. Tinggal bisa jadi ibadah dan amal saleh gak, manfaat atau tidak. Begitu lanjutnya. Kemudian ia juga mendoakan agar semua aparat negara diberi bimbingan dan petunjuk dari Tuhan saat bertugas. Ia juga menyelipkan doa untuk para aparatur negara yang sedang bertugas di seluruh titik mudik di Indonesia. Awalnya tak ada yang aneh dalam unggahan itu. Hal normal jika seorang publik figur mengucapkan ulang tahun kepada rekannya. Namun ternyata unggahan tersebut dinilai netizen sebagai bentuk perlindungan yang diminta oleh Yusuf Mansur karena dirinya yang sedang bermasalah dengan beberapa pihak belakangan ini. Alhasil konten tersebut ramai mendapat reaksi negatif dari warganet. Bisa aja biar cari aman dari tuntutan jamaah, tulis akun Andi Putra Tanjung 11. Next, selamat ultah Presiden Jaksa Agung Panglima Kodam Pangbam DPR PR DLL, ujar akun @Rian Sulkarnan. Cari aman dulu takut dilaporin banyak orangnya, jangan aneh-aneh dong, tulis akun @tokoku branded store. Cia lagi deketin Pak Kapolri ya, biar apa nyari perlindungan ya, ujar akun @anca_ani_wulandari. Kendari demikian, ada juga warganet yang berkomentar positif menanggapi unggahan pendakwa tersebut, salah satunya adalah akun @putrakinan. Nggak ada yang sekuat Ustadz dihina, dicaci, difitnah, semoga Allah kuatkan dan tinggikan derajat Ustadz Yusuf Mansur, tulis @putrakinan. Karena ramainya perbincangan mengenai dirinya menyebabkan masalah yang terjadi padanya di masa lalu kembali dibahas di sosial media. Siapa sangka jika Yusuf Mansur juga pernah tersandung masalah hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hal itu diketahui dari akun YouTube Tahibah Channel. Di sana seorang lelaki bernama Darso Arief menjelaskan kronologi Yusuf Mansur tersandung masalah hukum. Kemudian ia pun bertemu dengan wanita bernama Lestari yang bermasalah dengan Yusuf Mansur dan menjelaskan bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Perlu diketahui jika kasus penipuan ini terjadi sebelum Yusuf Mansur menjadi ustadz dan dirinya masih lajang. Lestari mengungkapkan jika Yusuf Mansur menggadaikan beberapa mobil rental yang disewa olehnya, akibatnya Lestari pun dikejar-kejar pemilik rental. Kira-kira tahun 1998 hingga 1999 itu saya dikenal orang, seorang teman kejaman Nur Chotib Mansur atau Yusuf Mansur. Dia ingin menggadaikan mobil kepada saya.
Saat itu saya kasih uang 10 juta untuk mobil Starlet, ujarnya dalam kanal YouTube tersebut. Kemudian beberapa minggu setelah itu Yusuf Mansur datang kembali ke kediaman Lestari dan menawarkan 2 mobil lagi untuk digadai. Saat itu Yusuf Mansur mengaku jika mobil tersebut adalah milik saudaranya. Selanjutnya dia datang lagi tawarkan 2 kijang. Itu saya tawarkan ke rekan saya dan teman adik saya. Jadi dia dapat 20 juta. Saya tanya itu mobil siapa, dia bilang saudaranya. Soalnya itu hari saya dibawa ke rumahnya, makanya saya percaya dan juga nanti bakal dikasih BPKB-nya, kata dia tutur wanita tersebut. Namun surat-surat tersebut tak kunjung diberikan Yusuf Mansur kepada Lestari dengan beragam alasan. Tapi ya enggak ada surat ya, alasannya yang saudaranya pergilah. Apalah, banyak deh lanjutnya. Namun tak disangka mobil-mobil yang digadaikan tersebut merupakan mobil yang dirental oleh Yusuf Mansur. Baru 3 bulan saya pakai mobil Starlet itu tiba-tiba disita. Ternyata itu mobil rental. Waktu itu saya pulang dari Cipondoh dengan zaman. Pas sampai pintu gerbang rumah ternyata sudah ada petugas di situ. Dia langsung dibawa polisi. Jelas Lestari. Kemudian diketahui jika Lestari harus menjual rumahnya seharga 50 juta pada tahun 1999 demi membayar uang yang sudah ia berikan kepada Yusuf Mansur. Sedang Yusuf Mansur sendiri harus mendekam di penjara. Jadi semua mobil akhirnya ditarik, saya juga harus ganti rugi. Tapi saya enggak menuntut kembali zaman karena punya hati, dia katanya mau bayar nanti, jelasnya. Lestari pun menjelaskan jika dirinya sangat percaya dengan sosok Yusuf Mansur karena sikapnya yang baik. Ya, saya percaya karena dia santun, sikapnya baik, sholatnya rajin, masih muda, tuturnya. Setelah Yusuf Mansur sukses sebagai dai kondang, Lestari pun berupaya beberapa kali untuk menemuinya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun usaha tersebut belum berhasil hingga kini. Saya beberapa kali datang ke rumahnya di Tangerang, tapi susah ketemu. Pernah ketemu hanya diberi waktu 5 menit, sehingga belum sempat cerita banyak. Sekarang kan dia sudah kaya raya. Saya meminta hak saya. Masa tega sih sama saya? Rumah saya jual buat bantu dia. Dia hanya janji mau transfer, sampai sekarang tidak ada, ujar wanita parubaya tersebut sembari menahan tangis. Lestari juga menyebutkan jika dirinya terakhir bertemu Yusuf Mansur pada tahun 2015 silam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.